Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhan nas, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ikhwan fillah a'azzakumullah. Kita sebagai seorang insan yang hidup di muka bumi ini bersama dengan insan-insan yang lain termasuk bangsa jin. Kita hidup di muka bumi ini untuk sebuah tujuan diciptakannya jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya di Az-Zariyat ayat yang ke-56. Allah menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada aku. Maka kita sebagai seorang insan yang ada di muka bumi ini dituntut untuk mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Dan disampaikan bahwasanya kehidupan kita di dunia ini kehidupan yang sifatnya sementara, perlewatan saja, perlintasan saja, tidaklah hakiki, kehidupan yang fana. Kita diminta untuk berbekal menuju ke alam yang hakiki, alam akhirat, menuju ke negeri kita yang sesungguhnya, darul akhirah, negeri akhirat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, memerintahkan hamba-hambanya untuk berbekal, mempersiapkan bekal di dunia ini untuk menempuh jalan panjang
menuju akhirat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaklah kalian berbekal, dan sebaik-baik bekal ialah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kaum muslimin rahimakumullah, masing-masing kita sedang berjalan menuju ke negeri yang hakiki, darul akhirah. Diberitakan dalam Al-Qur'anul Karim, juga dalam banyak riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di akhirat nanti hanya ada 2 tempat kembali. Yang pertama ialah jannah, surga, dipersiapkan bagi hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa kepadanya. Wa iddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk orang yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua ialah an-nar, neraka, dipersiapkan untuk hamba-hamba Allah yang kafir. Wa iddat lil kafirin, dipersiapkan untuk orang-orang yang kafir. Tidak ada tempat yang ketiga. Yang ada hanya jannah abadi, di dalamnya selama-lamanya, atau neraka abadi, di dalamnya selama-lamanya. Masing-masing kita ini sedang menuju ke sana, berjalan menuju ke negeri akhirat. Dari sinilah kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengutus para anbiya wal mursalin. Dari mulai rasul yang pertama Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, sampai nabi dan rasul yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus oleh Allah untuk menjelaskan kepada umat manusia jalan kebenaran menuju ke surganya Allah Azza wa Jalla. Menjelaskan kepada umat jin dan manusia jalan-jalan yang berbelok, yang ujungnya nanti adalah an-nar, neraka. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyunya kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala memberi sebagian mereka kitab suci. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada mereka bimbingan-bimbingan syariat. Semuanya itu berisikan bimbingan-bimbingan, arahan-arahan, rambu-rambu untuk meniti jalan kebenaran dan mewaspadai jalan yang berkelak-kelok. Upaya untuk bisa menelusuri jalan yang benar berujung surganya Allah, dan mewaspadai jalan kelak-kelok yang berujung nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara fungsi diutusnya para anbiya wal mursalin, dan fungsi wahyu ilahi kepada mereka, fungsi kitab-kitab suci Al-Quran, dan juga kitab suci yang lainnya. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk umat-umat yang terdahulu kala dijelaskan kepada mereka bahwasanya jalan kebenaran yang lurus dan tunggal, yang disebut dengan as-siratul mustaqim, jalannya para anbiya wal mursalin, jalannya masing-masing nabi mereka, masing-masing rasul yang diutus kepada mereka. Pada umat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, jalan kebenaran ialah apa yang dijalani oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Demikian pula nabi-nabi yang setelahnya. Begitu pula yang ada pada Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa, Nabiullah Daud, Nabiullah Isa alaihi wassalatu wassalam,
pada masing-masing umatnya kala itu. Shiratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan kebenaran, apa yang dijalani oleh para anbiya wal mursalin tadi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan nabinya, kemudian dia terbimbing dengan bimbingan syariat nabinya, maka dia telah meniti jalan kebenaran. Barang siapa yang mati di atas itu, maka surga tempatnya dia. Sebaliknya barang siapa yang tidak mengikuti jalan Nabi dan Rasul kala itu, berkelak-kelok, belok kanan, belok kiri, menyelisihi jalannya para nabi dan para rasul, bahkan menentangnya, berarti dia telah meniti jalan-jalan penyimpangan. Ujungnya nanti adalah nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pada masa lalu. Yang beriman kepada para anbiya wal mursalin, dialah yang dikatakan muslim, mukmin, saleh, bertakwa, dan dia berada di atas jalur yang benar. Yang mati di atasnya surga jaminannya. Yang menentang, yang menyelisihi para anbiya wal mursalin, maka dia meniti jalan-jalan penyimpangan yang berujung nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun untuk umat ini, adapun untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya terpaku pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan para rasul. Di mana bimbingan beliau, syariatnya beliau telah menghapuskan yang sebelum-sebelumnya. Maka semua umat semenjak diutusnya Nabi kita Muhammad SAW sampai hari akhir nanti, maka keterkaitannya dengan Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang beliau langkahi, yang beliau melangkah padanya, itulah yang namanya Shiratal Mustaqim. Disinilah penjabaran kita ini. Ikhwan fillah azakumullah, kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau diutus meliputi semua umat. Ummatul ijabah ataupun ummatul dakwah. Ummatul ijabah, umat yang telah mengimani beliau, muslimin. Ummatul dakwah, umat yang perlu dan harus didakwai kepada bimbingan yang benar, non muslim. Semua umat ini sedang berjalan menuju ke negeri akhir, negeri yang hakiki di akhirat nanti. Dari semua umat yang ada, di sini ada satu jalan kebenaran, dan di sana ada sekian banyak jalur-jalur kebatilan, jalan-jalan penyimpangan. Masing-masing umat, masing-masing insan diwajibkan, dituntut untuk meniti, melangkah di jalur yang benar, dan diminta untuk waspada, jangan masuk ke jalur yang salah. Jalan yang benar pada kesempatan kali ini ialah jalan yang ditempuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dinul Islam. Jalan agama Islam yang ditempuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bimbingan-bimbingan beliau, ajaran-ajaran beliau, syariatnya beliau dalam Islam, inilah yang dikatakan
jalan kebenaran yang dikatakan sebagai siratal mustaqim. Di jalan inilah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in melangkah, diikuti para tabi'in, diikuti oleh para atba'ut tabi'in, diikuti oleh para ulama-ulama terkemuka kaum muslimin pada masanya. Al-Imam Malik rahimahullah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, dan para ulama-ulama yang lain, Al-Bukhari wa Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan yang lain-lainnya. Sampai hari ini dan sampai hari kiamat nanti, para ulama yang meniti jejak langkah Rasul dan para sahabat. Di antara mereka ada siddiqun, para siddiq, semacam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arba. Pada mereka ada para syuhada, para sahabat pada masa itu yang memperluas wilayah Islam dengan jihadun fi sabilillah pada masa itu. Di antaranya adalah sahabat Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, para syuhada. Di tengah-tengah mereka ada yang salihun, orang-orang yang saleh dari hamba-hamba Allah yang saleh beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ini di dalam sebuah surat yang kita baca setiap kali kita sholat. Kita sebagai umat Islam memohon selalu kepada Allah Azza wa Jalla minimal 17 kali pada tiap rakaat kita sholat. Berarti dalam surat Al-Fatihah. Insyaallah hafal sedaya nggih. Apa Al-Fatihah itu cepat kilat dihafalkan oleh kaum muslimin. Di dalam surat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang permintaan dan permohonan hambanya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Allah menjelaskan setelah itu, menyebutkan ada satu jalan yang lurus, ada dua jalan yang belok, yang bengkok, yang menyimpang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka ya Allah. Ini yang lurus. Jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka ya Allah. Siapa mereka ini? Dijelaskan dalam ayat yang lain di An-Nisa, Allah menyatakan minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dari kalangan para anbiya wal mursalin, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Ini jalannya mereka. Inilah yang namanya siratal mustaqim. Inilah yang namanya sabilul haqq, jalan yang benar. Inilah yang namanya sabilul mu'minin, jalannya kaum mukminin. Semenjak zaman dahulu kala ditelusuri oleh para anbiya wal mursalin. Dan sekarang ini ditelusuri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan oleh generasi yang setelahnya, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama wal muslimin. Ada yang siddiqin, ada yang syuhada, ada yang salihin. Ini yang kita pinta. Inilah yang namanya dinul Islam, agama Islam yang didakwahkan Nabi kita Muhammad SAW. Dinul Islam yang dipeluk oleh umatnya sampai hari ini. Allah tidak berhenti sampai sini, meneruskan penjelasannya supaya kaum muslimin, umat manusia dan jin mewaspadai di sana ada yang belok, ada yang bengkok, ada yang menyimpang. Ujungnya nerakanya Allah Azza wa Jalla.
ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Waladhdallin, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Berarti ada satu jalan yang lurus, ada dua yang belok. Yang lurus itu namanya sabilul haq, jalan yang benar, jalan yang lurus. Diterangkan tadi itu jalannya para anbiya wal mursalin, para siddiqin, syuhada, sholihin. Ada dua yang bengkok. Yang satu al-maghdubu alaihim, yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa mereka ini? Yang kedua dikatakan ad-dhallun, sesat. Siapa mereka ini? Ternyata datang dalam sebuah hadis. Bisa dilihat dalam tafsir ayat ini. Bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir, salah seorang imam besar mazhab Syafi'i pada masanya, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fiqh. Ibnu Katsir rahimahullah menukilkan sebuah hadis, sebuah riwayat yang dihasankan oleh ulama kita. Nabi Muhammad sendiri menjelaskan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-maghdubu alaihim al-yahud. Yang dimurkai itu orang Yahudi. Ad-dhallun an-nasara. Sementara orang-orang yang dikatakan sesat adalah kaum Nasrani. Ini sabda Rasul, bukan dari ucapan siapapun. Itu artinya Al-Quran ditafsirkan dengan sabda Rasul, dengan hadisnya Rasulullah SAW. Dan Rasul yang punya hak, paling berhak untuk menafsirkan ayat, dikarenakan beliau sebagai seorang Rasul diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjabarkan isi Al-Quran. Kadang dengan sabdanya, kadang dengan perbuatan prakteknya. Sallallahu alaihi wasallam. Dari sini tergambar pada kita. Semua umat manusia dan jin tanpa terkecuali, ketika mereka melangkah menuju akhirat, terpampang di depan mereka ada 3 jalan. Yang pertama dikatakan siratal mustaqim, jalan yang lurus, lempeng. Jalannya Allah Azza wa Jalla, jalannya para anbiya wal mursalin, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada dan para sholihin. Di sini tempatnya. Inilah yang namanya dinul Islam. Inilah jalan yang benar. Maka barang siapa yang diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah dan Rasulnya, menjadi seorang muslim, maka dia berada di jalur yang benar. Jalan kebenaran. Siratal mustaqim, dinul Islam. Dia sebagai seorang muslim, maka dia harus menapaki jalan tersebut. Itu taufik hidayah dari Allah, nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tadi. Ini semuanya murni taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ada lagi 2 jalan yang lain. Yang pertama jalannya orang yang dimurkai, labelnya Yahudi. Jalan yang kedua, jalan orang yang dikatakan sesat oleh Allah Azza wa Jalla, labelnya Nasrani. Maka barang siapa yang tidak diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla dengan Islam, maka dia akan masuk kepada salah satunya, mungkin kepada yang dimurkai atau mungkin yang dikatakan sesat oleh Allah Azza wa Jalla. Dan pada di tengah-tengah mereka ada sekian banyak agama-agama yang lain selain Islam. Mohon maaf, bukan dari kami, bukan dari saya, bukan dari kita, yang menyatakan mereka semua di jalur yang salah Allah Azza wa Jalla. Kita sebagai umat Islam yang mau tidak mau harus berbicara seperti itu, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masuk ke jalan Yahudiyah, maka ujungnya nanti kalau enggak tobat kepada Allah,
nerakanya Allah Azza wa Jalla. Yang masuk pada Nasraniyah, maka kalau nggak taubat kepada Allah Azza wa Jalla dan dia mati di atasnya, ujungnya adalah nerakanya Allah Azza wa Jalla. Tahu dari mana? Allah yang mengatakan demikian. Disebutkan di dalam surah Al-Bayyinah ayat yang ke-6 dan setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Mohon maaf, bukan dari kami, bukan dari saya, bukan dari kita. Allah yang mengatakan. Allah menegaskan sesungguhnya orang-orang yang kafir. Siapa yang menvonis? Siapa yang menvonis? Allah Azza wa Jalla. Min ahlil kitab, dari kalangan ahlul kitab. Siapa itu ahlul kitab? Yahudi, Nasrani. Wal musyrikin, dan dari kalangan kaum musyrikin. Siapa mereka ini? Agama-agama non-muslim selain Yahudi dan Nasrani. Yahudi, Nasrani dikatakan ahli kitab karena pada mereka ada kitab suci. Sementara agama-agama yang lain yang non-muslim dikatakan musyrikin, dikarenakan tidak ada pada mereka kitab suci. Allah mengatakan setelah itu, fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka semua di dalam neraka jahannam, kekal di dalamnya. Mereka lah sejelek-jelek makhluknya Allah Azza wa Jalla. Di dunia ini dikatakan kafir. Allah yang mengatakan demikian, bukan kami. Di dunia ini dikatakan makhluk yang paling jelek di sisi Allah Azza wa Jalla. Di akhirat nanti Allah menjelaskan tempat kembalinya. Mereka semuanya tempat kembalinya dalam neraka jahannam, kekal di dalamnya. Berarti jalan Yahudi, jalan label Nasrani dan non-muslim yang lain yang musyrikin, ujungnya nanti adalah nerakanya Allah Azza wa Jalla. Allah yang mengatakan demikian. Allah mengatakan setelah itu, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Siapa mereka ini? Kaum muslimin. Yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang memeluk agama Islam. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, merekalah sebaik-baik makhluknya Allah Azza wa Jalla. Mereka dikatakan sebagai mukmin saleh di dunia ini. Disebutkan setelah itu di akhir nanti Allah mengatakan jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Allah yang menjamin. Di akhirat nanti tempatnya mereka adalah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Inilah kaum muslimin. Maka jalan kebenaran terkait dengan semua umat manusia itu hanya cuma satu. Satu, nggak banyak-banyak. Dinul Islam. Agama Islam. Sehingga dalam banyak ayat yang saya sebutkan dalam tausiah pertama tadi, Allah menegaskan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak, yang diridhai di sisi Allah hanya Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku cukupkan nikmatku atas kalian. Aku ridha Islam sebagai agama kalian. Dengan tegas pula Allah menyatakan tentang yang lainnya. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan nanti di hari akhir dia termasuk orang yang merugi. Sehingga tidak mendua, hanya cuma satu jalannya. Inilah yang dikatakan sebagai
jalan kebenaran untuk semua umat manusia yang ada. Agama Islam, agama para anbiya wal mursalin, agama yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW, yang dipeluk oleh para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, yang dipeluk oleh para ulama-ulama kita terdahulu kala sampai sekarang ini, yang alhamdulillah kita peluk selama ini. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bertahmid kepada Allah Azza wa Jalla. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita dari sekian banyak hamba-hambanya untuk Islam yang mulia ini. Memilih kita sebagai hamba-hamba Allah yang ada di jalur yang benar. Siratal mustaqim, dinul Islam. Diselamatkan dari berbagai macam bentuk jalan-jalan yang lain. Diselamatkan dari al-maghdubu alaihim yang dimurkai. Diselamatkan dari ad-dhalun yang sesat. Bersyukurlah kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita anugerah yang begitu besar ini, anugerah Islam. Bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla dikarenakan Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada kita, menempatkan kita di jalan yang benar, di jalur yang benar, siratal mustaqim, Islam yang kita peluk. Kaum muslimin rahimakumullah, kenikmatan ini akan serasa begitu besar, begitu agung, begitu berharga yang tidak mungkin digantikan dengan semua yang di muka bumi ini. Ketika kita membaca, menelaah sekian banyak sejarah masa lalu, riwayat-riwayat yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW tentang kondisi di masa lalu, seperti diantaranya bagaimana perjuangan para sahabat yang mulia di awal-awal Nabi kita Muhammad SAW mendakwahkan Islam. Kita buka dalam buku sejarah, buku tarikh, sirah nabawiyah. Sahabat, para sahabat yang tidak memiliki nasab yang kuat, tidak memiliki qabilah yang kuat pada saat itu, disiksa, dianiaya dengan siksaan yang begitu pedih, yang begitu berat. Ada satu keluarga dari kalangan sahabat, ada Yasir, ada Sumayyah, anaknya adalah Ammar bin Yasir. Tiga-tiganya disiksa, dianiaya dengan siksaan yang luar biasa. Yasir pun menghembuskan nafas yang terakhir, radhiyallahu anhu wa ardhah. Sumayyah menghembuskan nafas yang terakhir dengan kondisi yang sangat mengenaskan, radhiyallahu taala anha. Itu semuanya dikarenakan satu hal saja, dikarenakan mereka ini masuk Islam, memeluk agama Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan mereka rela mengorbankan nyawa. Rela mereka mengorbankan nyawa, merenggang nyawa, memegangi prinsip ini, agama ini, karena mereka yakin ini yang hak, sesuatu yang belum pernah kita rasakan sampai hari ini. Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu sampai koma, siksa, dianiaya, koma. Itu hanya dalam rangka untuk mempertahankan prinsip, mempertahankan agama Islam yang dia yakini, yang dia peluk, dan itu perkara yang benar, sampai dia koma. Kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada Ammar bin Yasir, dibebaskan oleh sebagian sahabat kala itu. Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu juga demikian, disiksa, dianiaya, ditelanjangi, tubuhnya dipanggang di atas pasir yang begitu panas, di padang pasir, di siang yang begitu terik, ditindih,
dadanya dengan batu yang sangat besar. Itu dikarenakan beliau beriman kepada Allah dan Rasulnya, muslim, memegangi agama Allah yang mulia ini, tidak mau kembali kepada kesyirikannya. Sesuatu yang belum pernah kita dapati sebelumnya, yang kita rasakan selama ini. Dulu para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in harus berhijrah, pindah dari tempat asalnya, tanah kelahirannya, dari kampungnya menuju ke Habasyah. Itu semua dalam rangka untuk memegangi berpegangan dengan agama yang mulia, yang hak ini, agama Islam. Mereka semuanya harus hijrah ke Madinah, meninggalkan kota Makkah yang mereka cintai, tempat yang begitu suci, padanya ada Ka'bah al-Musharrafah. Bukan karena senang pergi dari Mekah, keterpaksaan diusir oleh kaumnya ke Madinah. Itu semua bukan karena apa-apa, tapi dikarenakan memegangi agama Islam yang mereka peluk selama ini. Sesuatu yang belum kita alami selama ini kaum muslimin rahimakumullah. Melihat kondisi kita yang ada di tanah air Indonesia Raya ini, terutama yang di Kecamatan Puring, desanya namanya Waluyorjo itu. Alhamdulillah kita jadi seorang muslim, memeluk agama Islam dengan tenang, dengan damai, tidak perlu mengorbankan nyawa. Gimana? Gimana? Dengan tenang, dengan tentram, kita bisa menjalankan agama Islam tanpa ada intimidasi, tanpa adanya gangguan. Gimana? Alhamdulillah. Itu merupakan nikmat yang begitu besar. Akan terasa begitu besar nikmat ini ketika kita membaca sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Musayyab bin Hazn, ayahnya Sa'id bin Musayyab, yang menceritakan tentang detik-detik terakhir wafatnya pamannya Rasulullah SAW. Sakit keras, sedang sakratul maut. Ini disebut dalam Bukhari Muslim. Nabi kita Muhammad SAW mentalkin beliau untuk mengucapkan kata-kata la ilaha illallah. Beliau mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Satu kalimat saja, aku akan menjadikannya sebagai hujjah, membelamu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Satu kalimat, la ilaha illallah. Ketika itu kedua orang tokoh Quraisy, ada Abu Jahal, ada Abdullah bin Abi Umayyah, menggembosi Abu Thalib. Dia mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muthalib? Apa kamu enggak suka lagi dengan milahnya kakek ayah kamu Abdul Muthalib? Diulang lagi sama Rasul talqinya. Terus ternyata di akhirnya dia tidak bisa melafalkan kalimat la ilaha illallah. Satu kalimat la ilaha illallah. Padahal yang mentalkin siapa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Sayyidnya walad Adam, sayyidnya putra Adam. Tokohnya para anbiya wal mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itulah taufik dan hidayah hanya dari Allah Azza wa Jalla. Kita yang ada di tempat ini, di Kecamatan Puring ini, di Desa Waluyorjo ini, alhamdulillah dengan mudah mengucapkan satu kalimat tadi, la ilaha illallah. Tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang merintangi. Kita lafalkan dengan tenang, dengan mudah.
Mau diminta ribuan kali juga bisa insya Allah sekarang gitu ya. Gimana? Bisa. Sementara Abu Thalib satu kalimat saja, satu kali saja tidak bisa. Itu pertanda di sana ada taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Seseorang yang muslim, yang mukmin, yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dia bisa mengucapkan dua kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu taufik dari Allah, hidayah dari Allah, kemudahan dari Allah, nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Hanya diberikan oleh Allah kepada hambanya yang terpilih, yang tidak bakal sanggup, tidak bakal bisa melafalkan kalimat tadi, walaupun sepanjang hidupnya seperti Abu Thalib membela Nabi kita Muhammad SAW, melindungi beliau dari orang-orang musyrikin jahiliyah, rela mengorbankan nyawa, mengorbankan harta benda, diboikot dan yang lain-lainnya oleh kaumnya. Kala itu perjuangan yang mungkin kita sebagai seorang muslim belum melakukannya, tapi dikarenakan Allah belum memberikan taufik dan hidayahnya, beliau tidak bisa mengucapkan kata-kata la ilaha illallah. Nabi kita Muhammad SAW tidak juga nggak sanggup, tidak punya kemampuan untuk memberikan taufik hidayah kepada pamannya. Dikarenakan taufik hidayah itu Allah Azza wa Jalla punya. Allah mengatakan dalam firman-Nya tentang Nabi kita Muhammad SAW, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad SAW tidak akan sanggup memberi hidayah taufik kepada orang yang kamu cintai, seperti Allah lah yang memberikan hidayah taufik kepada hamba yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Intinya kaum muslimin rahimakumullah taala adalah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sedalam-dalamnya, setulus-tulusnya, sebanyak-banyaknya. Kita bertahmid kepada Allah Azza wa Jalla atas anugerah besar ini, nikmat besar ini, taufik dan hidayah ini. Allah telah memilih kita di antara sekian banyak hamba-hamba yang ada di muka bumi ini. Allah pilih kita sebagai hamba Allah yang muslim, yang mukmin, memeluk agama Islam. Maka yakinilah kita sekarang ada di jalur yang benar, ada di jalan yang benar. Pegangi itu, yakini itu, dan telusurilah Islam ini sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bertahmid kepada Allah, alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk memeluk agama Islam. Kita semua tidak akan mungkin meraih hidayah kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah kepada kita semua. Bersyukur kepada Allah. Adapun yang lainnya, maka kewajiban kita sebagai kaum muslimin untuk mendakwai mereka, mengajak mereka untuk mari kita bersama-sama ke jalan yang benar ini, memeluk agama Islam, beriman kepada Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, supaya masing-masing kita bersama-sama meniti jalan kebenaran yang sama, siratal mustaqim. Itu yang disampaikan dalam Al-Qur'anul Karim, ajakan Allah Azza wa Jalla kepada mereka semua ahli kitab untuk satu kata sebagai seorang muslim. Dikatakan dalam Al-Qur'anul Karim kepada ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab, ya ahli kitab, al-Yahud wan Nasara, ta'alau, kemari, ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Mari kita menuju kalimat yang sama antara kami dan kalian. Apa itu? Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Mari kita bersama-sama beribadah hanya kepada Allah. Jangan menyekutukan Allah dengan siapapun.
Dan jangan ada sebagian kita menjadikan sebagian yang lain dari makhluk sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Mari kita beriman kepada Allah. Mari kita menyembah hanya kepada Allah. Jangan kepada Isa bin Maryam, jangan kepada Uzair. Semuanya beribadah kepada Allah. Beribadah hanya kepada Allah dengan tanpa menyekutukan dengan apa-apa, dengan tanpa syirik dan dengan tanpa menjadikan makhluk sebagai sembahan sembahan. Diminta untuk sama-sama bertauhid, sama-sama beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya SAW. Diminta untuk sama-sama muslim. Ini kalimat sawahnya kita. Allah mengatakan fa'in tawallau, tapi kalau mereka berpaling, tidak mau menerima ajakan ini, faqulu syhadu bi anna muslimun, maka sampaikan kepada mereka semua, isyhadu, persaksikanlah bi anna muslimun, kami adalah kaum muslimin. Kami adalah kaum muslimin yang siap untuk beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata dan siap untuk meniti jalan kebenaran yang ada di hadapan kami. Ajakan, iya, sampaikan kepada mereka. Selebihnya itu semuanya masing-masing mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tapi kami sebagai umat Islam yakin dengan seyakin-yakinnya agama Islam inilah yang dikatakan sebagai jalan yang lurus. Islam yang kita perlu inilah yang dikatakan sebagai jalan kebenaran, dan persaksikanlah kami adalah kaum muslimin yang siap untuk meniti jalan kebenaran yang namanya di Islam. Dan nanti pada kesempatan pada zuhur barakallahu fikum, dikarenakan sudah disuruh berhenti 11.30, kurang 2 menit. Nanti pada zuhur insyaallah kita akan menjelaskan khusus untuk kaum muslimin. Jadi semua umat manusia ini, khusus untuk kaum muslimin yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, ternyata kita masih mendapatkan ujian berikutnya. Kaum muslimin yang hendak menuju ke darul akhirah, menuju surganya Allah Azza wa Jalla, terpampang di hadapannya sekian banyak jalan yang beragam. Semuanya muslim. Tidak ada yang kafir, Pak. Semuanya muslim. Tapi hanya satu yang dinyatakan inilah yang lurus. Yang lainnya berkelak-kelok. Ini akan dijabarkan insyaallah ta'ala. Yang lurus itu apa? Yang berkelak-kelok itu apa? Dari bimbingan sabda Nabi kita Muhammad SAW dan juga sebelumnya dari Al-Quranul Karim, bukan dari kantong kita pribadi. Dengan harapan akan semakin jelas di hadapan kita kaum muslimin mana yang namanya jalan kebenaran. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Sementara cukup. Kita akan teruskan kembali insyaallah taala langsung ba'da sholatil zuhur. Betul nggih? Langsung nggih? Langsung barakallahu fikum sampai ila ya insyaallah. Sudah ngantuk ya berhenti. Kalau belum ngantuk tapi sudah capek ya berhenti. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.